Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video yang ketiga ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pengalamatan dengan menggunakan IP address. Nah, sebelum masuk ke IP address-nya itu sendiri, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem pengalamatan di jaringan komputer. Sama halnya dengan sistem pengalamatan di dunia nyata, jika kita ingin mengirim paket ke tujuan, maka di paket tersebut harus tertera alamat tujuan. Sehingga yang mengantar paket tersebut itu bisa tahu bahwa alamat tujuan dari paket ini adalah ke kota X. Nah, di dalam dunia jaringan komputer juga sama. Pada saat kita ingin berkomunikasi dengan komputer tujuan, kita akan mengirimkan pesan. Pesan itu bisa dikatakan dengan paket datanya. Di dalam paket data atau pesan tersebut, itu nempel satu alamat tujuan. Nah, apa yang menempel di paket data tersebut? Yang menempel di paket data tersebut itu adalah sebuah ID. ID inilah yang biasanya kita sebut dengan IP address. Nah, bentuknya seperti apa IP address tersebut? IP address ini bentuknya hanya bilangan saja, yaitu bilangan numerik, dan dia dimiliki oleh setiap perangkat. Biasanya IP address ini dipisahkan dengan tanda titik. Nah, ada beberapa versi IP address yang saat ini kita kenal, yaitu ada IP versi 4, dan ada IP versi 6. Dan kedua jenis IP ini semuanya ditulis dan ditampilkan dalam format yang bisa dibaca oleh manusia. Karena bilangan asli dari IP ini adalah bilangan bit, masih ingat kan bilangan bit apa? Bilangan bit itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan 1 saja. Nah, maka dikonversilah ke bilangan desimal sehingga manusia bisa membaca nilai dari IP tersebut. Ini yang saya bilang tadi bahwa bentuk awal dari IP itu adalah bilangan biner atau bit. Ini contohnya. Manusia akan susah untuk mengingat bilangan biner ini. Berapa panjangnya? Yaitu ada 32 bit. Itu untuk IP versi 4. Dikonversilah bilangan biner ini menjadi sebuah angka desimal yang lebih mudah dihafal atau diingat oleh manusia. Jika teman-teman perhatikan, format IP address versi 4 itu ada bilangan desimal, ada titik, ada bilangan desimal lagi, ada titik, ada bilangan desimal, dan ada titik. Jadi bentuknya ada 4 bagian dan setiap bagian itu dipisahkan oleh titik. Dan setiap bagian itu mempunyai 8 bit sehingga totalnya ada 32 bit. Dengan ukuran 32 bit, IP versi 4 itu bisa menyimpan alamat sebanyak 4.297.967.296 alamat atau 2 pangkat 32. Tapi saat ini katanya jumlah alamat IP tersebut sudah berkurang, bahkan mau habis. Oleh karena itu, dibuatlah versi baru dari IP versi 4 ini, yaitu IP versi 6. IP versi 6 ini mempunyai ukuran 128 bit. Total alamat yang bisa digunakan oleh IP versi 6 ini lebih banyak dari IP versi 4. Dari 4 miliar sekian ini, beberapa di antaranya dicadangkan untuk jaringan privat atau digunakan pada alamat multicast. Untuk jaringan privat itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan di poin berikutnya. IP address itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, pembagian kelas ini berpengaruh terhadap jumlah jaringan dan jumlah host yang bisa dibuat oleh masing-masing IP address. Contoh misalkan untuk kelas A itu awal dari IP address-nya adalah 0.0.0.0 sampai dengan 127.255.255.255. Jika ada IP address yang berada di range antara 0 sampai 127.255.255.255, maka IP tersebut berada di kelas A. Begitupun juga kelas B.
Kelas B dimulai dari 128 sampai dengan 191 dan kelas C dimulai dengan 192 sampai dengan 223. Nah, ini adalah pembagian kelas IP address. Nah, dari pembagian kelas ini, di dalam kelas A itu mempunyai kelas IP privat. IP privat ini hanya digunakan di dalam jaringan lokal. Nah, kita tidak bisa connect secara langsung ke internet dengan menggunakan IP privat. Nah, biasanya IP privat ini digunakan di dalam jaringan perusahaan, di dalam jaringan kampus, atau di dalam jaringan warnet, rumah, dan seterusnya. Tapi pada saat kita ingin connect langsung ke internet, maka kita harus menggunakan IP public. Untuk IP privat itu juga dibagi menjadi 3 kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C. Masih ingat kan tadi yang IP public kelas A dimulai dari 0 sampai 127? Nah, di antara itu ada kelas IP privat. Untuk kelas A dimulai dari 10.10.10 sampai dengan 10.255.255.255. Sehingga dari 10.0 sampai 10.255 itu jumlah host yang bisa dibuat di sana adalah 16.777.216 alamat. Kelas B juga sama, tetapi kelas B dimulai dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.1.255.255. Sehingga alamat yang bisa dibuat dari IP privat kelas B adalah 1.048.576 alamat. Kelas C juga sama, dimulai dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Total alamat yang bisa dibuat dari IP privat ini adalah 65.536. Nah, ini adalah pembagian dari IP privat. Jadi, teman-teman kalau ingin buat jaringan di kosan, di rumah, di kantor, untuk jaringan internal akan lebih baik gunakan IP privat yang sudah ditentukan. Untuk subnet mask ini digunakan untuk menentukan IP ini berada di alamat jaringan yang mana. Contohnya begini, di kota Bandung, rumah dengan nomor 3 itu ada berapa banyak? Pasti lebih dari 1, ya kan? Nah, untuk menentukan bahwa rumah nomor 3 ini adalah milik Bapak X, maka dibuatlah jalannya. Jalan Gatot Subroto nomor 3. Jadi nomor 3 itu adalah hostnya, Gatot Subroto itu adalah networknya. Jadi kalau kita lihat sebuah alamat lengkap itu pasti terdiri dari jalan dan nomor. Nah, ilustrasinya seperti di depan. Jadi host address itu adalah IP address yang dipasang di perangkat-perangkat jaringan. Ya, jadi di komputer, di router, di laptop, di handphone kita harus menggunakan alamat host atau host ID. Alamat network itu adalah alamat yang merepresentasikan alamat sebuah jaringan. Biasanya alamat network ini kita gunakan jika ingin melakukan routing. Nah, nanti apa itu routing? Ya, kita akan jelaskan di video berikutnya. Yang ketiga adalah broadcast address. Alamat broadcast ini merupakan IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang berada di dalam satu jaringan tersebut. Sekarang perhatikan gambar di depan. IP network atau alamat network itu merupakan jalan utamanya. Nah, di setiap jalan itu punya rumah. Nah, setiap rumah itu mempunyai nomor ID hostnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu adalah rumah. Nah, rumah yang paling belakang itu menggunakan alamat broadcast. Nah, rumah tersebut nantinya jika ada informasi yang ingin disampaikan ke seluruh rumah yang ada di network ini, maka rumah inilah yang akan membroadcast semua pesan ke seluruh rumah yang ada di jalan tersebut. Ini adalah konsep dari IP address. Nah, sekarang ada pertanyaan. Perhatikan gambar di video ini. Ada dua komputer, komputer A dan komputer B.
Komputer A mempunyai IP host 192.168.10.1. IP host di komputer B itu ada 192.168.10.2. Dan masing-masing komputer menggunakan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.0. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kedua komputer ini dapat saling berkomunikasi atau tidak? Yang harus teman-teman ingat adalah syarat untuk saling berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lain adalah IP host dari masing-masing komputer harus berada di dalam satu network atau satu jaringan. Jika jaringannya berbeda, maka komputer-komputer tidak bisa berkomunikasi. Kembali ke kasus ini, jika kita lihat hostnya memang berbeda. Komputer A hostnya 10.1, sedangkan komputer B 10.2. Jika pertanyaannya adalah apakah komputer ini dapat berkomunikasi atau tidak, maka jawabannya adalah kedua komputer ini dapat berkomunikasi. Karena walaupun hostnya beda, tetapi kedua komputer ini berada di dalam satu jaringan. Bagaimana kita tahu bahwa komputer ini berada di dalam satu jaringan? Kita lihat subnet masknya. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Maka host yang boleh berubah itu adalah host yang setara dengan urutan 0 dari subnet mask. 0 dari subnet masknya ada 1 di ruas paling belakang. Maka IP host di ruas paling belakanglah yang boleh berubah. Tetapi 3 ruas terdepan itu tidak boleh berubah. Atau antara IP host komputer A dengan komputer B itu harus sama. Kalau IP host komputer A 192.168.10, maka IP host di komputer B juga harus 192.168.10. Barulah ini dikatakan sebagai satu jaringan atau satu network. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang kedua. 192.168.10.1 dimiliki oleh komputer A dan 192.168.11.2 itu dimiliki oleh komputer B. Pertanyaannya sama, apakah kedua komputer ini bisa berkomunikasi atau tidak? Jawabannya adalah tidak bisa berkomunikasi. Alasannya adalah kedua komputer ini tidak berada di dalam satu jaringan yang sama. Sekarang perhatikan alamat jaringannya atau alamat networknya. Komputer A mempunyai alamat jaringan 192.168.10. Sedangkan komputer B itu mempunyai alamat jaringan 192.168.11. Sedangkan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Jika subnet masknya seperti ini, maka alamat networknya adalah 3 ruas pertama. Nah, sekarang 10 dengan 11 itu sudah berbeda. Makanya komputer A tidak akan bisa terhubung ke komputer B. Kasus ketiga seperti gambar di video ini. Komputer A mempunyai IP 192.168.10.1, sedangkan komputer B mempunyai IP 192.168.11.2. Masing-masing komputer menggunakan subnet mask 255.255.0.0. Pertanyaannya masih sama, apakah kedua komputer ini bisa berkomunikasi atau tidak? Jawabannya adalah kedua komputer ini bisa berkomunikasi. Alasannya adalah karena kedua IP host ini berada di satu jaringan yang sama. Nah, mudah-mudahan di video kali ini teman-teman bisa memahami konsep dari IP address. Karena setelah video ini kita akan masuk ke konsep tentang routing. Karena kalau di IP address-nya masih belum paham, akan kesulitan untuk bicara tentang routing. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.